Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Kamu adalah 5 putra dari Sekte Yin Surgawi. Han Li tidak memedulikan Dewa Emas saat dia menoleh ke 5 pria tua, dan memerintahkan dengan suara dingin, katakan namamu. Saya Yin Tianhu. Saya harap rekan Han bersikap lunak. Kami tidak tahu tentang hubungan Anda dengan Tuan Istana Dongfang. Kelimanya saling memandang. Pria tua di paling kiri menunjukkan senyum tersanjung dan membungkuk pada Han Li. Meski kelimanya terlihat mirip, masih ada beberapa perbedaan. Apalagi, mereka berlima mengenakan cincin giok hitam yang terlihat seperti cincin penyimpanan. Cincin-cincin itu diberi label dengan kata-kata, macan, rusa, beruang, kera, dan elang. Cincin lelaki tua itu bertuliskan, harimau. Saya Yin Tianlu. Salam, rekan Han. Seorang lelaki tua yang mengenakan cincin dengan kata rusa di atasnya menunjukkan ekspresi menjilat. Yin Tianxiong. Seorang lelaki tua dengan wajah persegi di sebelah Yin Tianlu berkata dengan sikap tidak merendahkan atau sombong. Huff. Saya Yin Tianyan. Karena saya tidak sebaik Anda dapat membunuh saya. Pria tua di paling kanan mendengus angkuh. Kakak keempat, jangan bicara omong kosong. Ekspresi Yin Tianhu sangat berubah dan dia memarahi. Pada saat ini, tubuh orang terakhir tiba-tiba menyusut dalam cahaya berdarah. Tubuhnya tiba-tiba menyusut untuk menghindari cahaya pedang yang menembus lehernya. Kemudian, dia segera berubah menjadi bayangan berdarah dan melarikan diri ke kejauhan dengan kecepatan luar biasa. Tapi dia tidak melarikan diri jauh, cahaya pedang listrik menyala dan muncul di sebelahnya. Kemudian, dengan kecepatan beberapa kali lebih cepat dari pelariannya, itu menebas tubuhnya. Bang! Tubuh pria itu langsung meledak dan berubah menjadi genangan darah yang besar. Kakak kelima, rekan Han, tolong selamatkan dia. Ketika keempat murid lainnya melihat ini, wajah mereka dipenuhi keterkejutan dan mereka berteriak. Tubuh Han Li tetap tidak bergerak. Cahaya perak melintas di belakangnya dan sesosok hitam muncul dari udara tipis. Itu adalah jiwa yang menangis. Dia menggenggam kekosongan dengan kedua tangannya. Darah di telapak tangannya bersinar terang dan membentuk 2 cincin berdarah yang memancarkan kekuatan melahap. Suara mendesing. Bola cahaya ilahi terbang keluar dari darah dan jatuh ke tangannya. Bersama dengan jiwa ilahi, artefak penyimpanan orang itu juga tersedot. Kata, elang, tertulis. Ketika 4 lainnya melihat ini, ekspresi mereka berubah. Mereka secara naluriah ingin melakukan sesuatu, tetapi ketika mereka melihat cahaya pedang di lehernya, mereka menjadi patuh. Kultivator seperti saya telah mengambil banyak nyawa, jadi ini bukan masalah besar. Namun, saya membenci mereka yang membantai yang lemah. Saya tidak akan membiarkan siapapun yang telah melakukan hal seperti itu lolos hari ini. Saya pernah mendengar nama-nama terkenal dari 5 putra Sekte Tianyin. Saya telah meminta Anda untuk memberi tahu saya nama Anda sehingga Anda bisa mati dengan pemahaman yang jelas. Han Li berkata dengan lemah. Saat mereka berempat mendengar ini, ekspresinya berubah, dan mereka sepertinya ingin kabur. Namun, saat Han Li memelototinya, mereka tidak berani bergerak. Yang mencoba melarikan diri adalah Yin Tianying, untuk menempa artefak abadi jalur darah. Dia mengorbankan lebih dari 100 kota fana dan membantai miliaran makhluk hidup, kematiannya tidak perlu disesali. Han Li berkata perlahan. Ketika mereka berempat mendengar ini, langsung terkejut. Yin Tianying mengorbankan kota fana untuk menempa harta karun. Itu dilakukan dengan sangat rahasia, bagaimana orang ini mengetahuinya? Yin Tianhu, bertahun-tahun yang lalu, Anda dulu berkultivasi di pegunungan Changyun. Anda menggunakan Yin Qi di sana untuk menerobos kemacetan Anda. Untuk merebut tempat kultivasi dengan Yin Qi yang padat, Anda membantai sekte kecil di Changyun pegunungan, sekte puncak emas.
Lebih dari 2.000 orang di sekte itu dibunuh olehmu. Apakah ini benar? Han Li memandang Yin Tianhu dan berkata, "Rekan Taois, aku khawatir pasti ada kesalahpahaman, aku." Wajah Yin Tianhu pucat, dan dia tidak bisa berkata apa-apa. Yin Tianlu, untuk menumbuhkan harta jahat yang disebut Panji mengejar jiwa ibu anak, Anda mengirim bawahan Anda ke dunia fana untuk menangkap wanita hamil yang lebih dari 6 bulan untuk mengorbankan darahnya ke Panji. Aku tidak salah menuduhmu, kan? Han Li mengabaikan Yin Tianhu dan menatap Yin Tianlu. Wajah Yin Tianlu memucat dan tubuhnya gemetar tak terkendali. Han Li menoleh ke Yin Tianxiong, dan berkata dengan suara dingin, "Yin Tianxiong, tidak perlu bersikap sopan seperti itu. Saya sudah menyelidiki Anda. Anda memiliki temperamen yang jahat dan mengembangkan seni kultivasi yang jahat, Yin mantra penyatuan yang gembira sejak Anda bergabung dengan Istana Abadi. Ratusan murid perempuan tahap kenaikan agung dari sekte utama domain abadi asal emas telah menghilang." Tubuh Yin Tianxiong bergetar, dan wajahnya langsung menjadi pucat. "Dan kamu, Yin Tianyan, meskipun kamu tidak seperti saudara laki-lakimu yang membunuh untuk keinginan egoisnya sendiri, kamu masih anjing setia Dong Fangbai. Selama bertahun-tahun, kamu telah mengikuti perintah Dong Fangbai, dan diam-diam membantai sekte yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan sekarat 10.000 kali tidak cukup untuk menghapus dosa-dosamu." Han Li akhirnya menatap Yin Tianyan dan berkata, "Kamu telah menyelidiki dengan sangat jelas. Benar, aku telah menghancurkan lusinan sekte selama bertahun-tahun, jika tidak 100. Jika kamu ingin membunuh, maka bunuh." Yin Tianyan mengangkat alisnya tetapi tidak menunjukkan rasa takut sedikit pun. Sebaliknya, dia tertawa. Han Li mencibir dan hendak membunuh mereka berempat. Tetapi pada saat ini, selapis darah muncul di wajah Yin Tianyan dan tawanya tiba-tiba menjadi tajam, seperti teriakan kera. Tawa itu dipenuhi dengan jenis kekuatan hukum yang aneh, dan Han Li merasa gendang telinganya telah ditusuk oleh jarum baja. Bahkan dengan tubuhnya yang sangat tangguh, dia masih dilanda rasa sakit yang luar biasa, dan segel tangannya goyah sesaat. Yin Tianhu, Yin Tianlu, dan Yin Tianxiong memutar tubuhnya dan melesat ke belakang seperti sambaran petir, melepaskan diri dari cengkeraman cahaya pedang. Yin Tianyan juga melarikan diri dari cahaya pedang busur petir, tetapi dia tidak mundur. Sebaliknya, dia menerkam ke arah Han Li. "Kekuatan orang ini terlalu kuat. Aku akan menahannya, kalian semua cepat lari." Yin Tianyan berteriak dan kulitnya berubah menjadi merah darah. Kemudian, tubuhnya tiba-tiba membengkak, berubah menjadi bola berwarna merah darah yang melesat ke arah Han Li. Kakak keempat, mata Yin Tianxiong menjadi merah saat melihat ini. Dia hendak berbalik dan menyerang ketika dia ditarik kembali oleh Yin Tianhu. Kakak keempat telah menggunakan teknik pemusnahan teratai merah, tidak ada cara untuk menyelamatkannya. Apakah kamu ingin membuat kematiannya tidak berarti? Cepat dan pergi. Yin Tianhu berteriak dan menarik Yin Tianxiong untuk terbang. Pada saat itu, ledakan yang teredam terdengar dan cahaya berdarah yang menyilaukan bercampur dengan badai yang bergolak meledak. Han Li diam-diam menarik tinjunya. Ekspresinya tenang saat lapisan film kristal muncul di permukaan tubuhnya. Ketika badai darah bersentuhan dengan tubuhnya, itu dengan mudah diblokir oleh lapisan kristal dan pakaiannya tidak rusak sedikit pun. Yin Tianhu dan dua lainnya ngeri saat melihat ini. Yin Tianxiong tidak lagi menyebutkan akan kembali untuk membantu dan mereka bertiga segera berpisah dan melarikan diri. Lapisan api hitam muncul di tubuh Yin Tianhu dan dia langsung berubah menjadi bola api hitam besar. Yin Tianlu membuka mulutnya dan menelan pil biru. Begitu pil masuk ke perutnya, hantu rusa biru raksasa muncul di tubuhnya. Itu mengangkat kepalanya dan berteriak keras. Keempat kukunya menendang dan berubah menjadi seberkas cahaya biru yang melesat ke depan. Reaksi Yin Tianxiong sangat cepat.
Lapisan cahaya hitam muncul di tubuhnya dan dia langsung menjadi transparan. Dalam sekejap, dia menyatu dengan tanah lalu menghilang tanpa jejak. Ketika Han Li melihat ini, dia meninju kekosongan dengan tangan kirinya dan melambaikan tangan kanannya. Sebuah cahaya kristal melintas dari antara alisnya dan bayangan pedang yang samar-samar melesat keluar, menghilang ke dalam kehampaan di depannya. Yin Tianhu baru terbang beberapa ribu meter ketika kehampaan di belakangnya berfluktuasi. Tinju emas seukuran rumah muncul dan menghantam tubuhnya dengan kecepatan kilat. Dengan ledakan yang keras, tubuh Yin Tianhu meledak bersamaan dengan bola api hitam, berubah menjadi hujan darah. Hampir pada saat yang sama, cahaya keemasan melintas di depan Yin Tianlu dan busur cahaya pedang melesat ke arah Yin Tianlu. Yin Tianlu terbang ke depan dan tidak mengharapkan cahaya pedang muncul di depannya. Selain itu, cahaya pedang terlalu cepat untuk dia hindari. Dengan suara yang lembut, seluruh tubuh Yin Tianlu terpotong menjadi dua. Di suatu tempat di bawah tanah, Yin Tianxiong melarikan diri dengan sekuat tenaga. Cahaya kristal melintas di sampingnya dan bayangan pedang kristal muncul, menebas dengan kecepatan kilat. Jeritan menyedihkan datang dari tanah sebelum semuanya menjadi sunyi. The Weeping Soul Beast melambaikan tangannya dan cahaya darah berfluktuasi di telapak tangannya. 3 jiwa ilahi terbang keluar dari berbagai tempat dan mendarat di tangannya. Divine Soul Yin Tianxiong, yang telah memasuki tanah, dihancurkan oleh Divine Sense Sword dan menghilang sama sekali. Ada 4 jiwa ilahi yang mengambang di telapak tangannya. Ukurannya berfluktuasi dan meledak dengan fluktuasi jiwa ilahi yang kuat. Mereka berjuang dengan sekuat tenaga, tapi itu sia-sia karena tidak bisa meninggalkan tangannya. Han Li melirik Weeping Soul Beast dan berkata dengan acuh tak acuh, jangan terburu-buru memakannya. Cari ingatan mereka terlebih dahulu. Dia telah menyerang Istana Abadi Asal Emas kali ini untuk membunuh Dong Fang Bai dan yang lainnya untuk membalaskan dendam klan Rubah Hijau dan yang lainnya. Di sisi lain, ada formasi teleportasi antar domain di Golden Origin Immortal Palace yang terhubung ke domain immortal lainnya. Sekarang keberadaannya telah terungkap sepenuhnya, dia hanya akan diburu jika dia terus tinggal di Golden Origin Immortal Palace. Karena itu, dia ingin menggunakan formasi teleportasi ini untuk meninggalkan Istana Keabadian Asal Emas secepat mungkin. Keempat orang ini mengamuk di Golden Origin Immortal Palace dan melakukan segala macam perbuatan jahat. Saya tidak akan memakan jiwa ilahi mereka. Setelah saya mencari jiwa mereka, saya akan memurnikan mereka menjadi alat jiwa dan menyiksanya selama 10.000 tahun, kata Weeping Soul Beast dengan ekspresi dingin. Dengan itu, dia menggumamkan mantra dan cahaya hitam muncul di tangannya, menjerat jiwa ilahi dari keempatnya dan melakukan teknik pencarian jiwa. Melihat ini, Han Li tidak lagi memperhatikan Weeping Soul Beast. Petir emas di permukaan tubuhnya bersinar terang dan melilit Weeping Soul Beast. Dengan sedikit gerakan, dia berubah menjadi kilat emas dan mengejar Dong Fang Bai. Dia telah menangkap 5 putra Yin Surgawi dan membunuh mereka karena dosa-dosanya. Meski terdengar rumit, hanya butuh beberapa saat. Dong Fang Bai tidak terbang keluar dari jangkauan indera ilahinya. Han Li menggunakan indera ilahi untuk mengunci keberadaan Dong Fang Bai dan menggunakan teknik evasion petir untuk mempercepat. Segera, dia berada beberapa ratus li di belakang 5 putra Yin Surgawi. Apakah Anda pikir Anda bisa melarikan diri? Han Li mendengus dingin dan melambaikan lengan bajunya. 72 busur pedang Qi berputar di udara sebelum langsung bergabung menjadi satu untuk membentuk sambaran petir tebal yang meningkatkan kecepatannya beberapa kali lipat. Dengan gemuruh yang menggelegar, cahaya listrik yang tebal itu menangkap Dong Fang Bai dalam sekejap mata dan menebas dengan keras. Dong Fang Bai berbalik dan memuntahkan seteguk udara. Sebuah bendera biru besar melesat keluar dari mulutnya, dan melambaikannya di udara, di mana bunga-bunga hijau aneh yang tak terhitung jumlahnya muncul dari udara tipis,
membentuk hamparan luas bunga-bunga hijau yang terbang menuju sambaran petir yang mendekat. Aroma yang pekat menyebar, dan aroma itu mengandung kekuatan hukum khusus. Setelah menciumnya, tubuh seseorang akan menjadi lunak dan lemah, kehilangan semua kekuatannya. Petir tebal diselimuti oleh aroma ini, dan cahayanya yang ganas juga sedikit melemah. Ketajamannya sangat berkurang, dan menebas gugusan bunga. Bunga-bunga hijau berkilat dengan liar, dan lebih dari setengahnya dipotong. Meski sangat sulit, itu masih berhasil memblokir pukulannya. Pada saat ini, sosok Dongfang Bai kabur, dan berubah menjadi bayangan hijau, menembak ke arah aula emas yang sangat tinggi di bawah, dan melintas ke dalamnya. Di udara, ada guntur yang keras, dan sosok Han Li muncul, dan segera bergegas menuju aula di bawah. Pada saat yang sama, dia memberi isyarat dan menunjuk. Petir tebal tiba-tiba berkembang, dan kilatan petir keemasan tersebar ke segala arah, benar-benar merobek bunga hijau yang tersisa. Spanduk hijau besar muncul, tetapi sudah pecah menjadi dua bagian, dan kehilangan semua spiritualitasnya dan melayang ke tanah. Sambaran petir yang tebal terbang kembali sebelum menghilang di lengan baju Han Li dalam sekejap. Sosok Han Li berkedip, dan muncul di depan aula, dan hendak terbang ke dalamnya. Pintu aula yang semula terbuka tiba-tiba tertutup. Pintu aula tingginya lebih dari 100 kaki, dan seluruh tubuhnya hitam dan berkilau. Pintu batu itu bertuliskan pola emas sederhana, samar-samar menunjukkan bentuk pedang, sebagian besar, sebagian kecil, dan memancarkan semburan aura yang ganas. Jelas, itu adalah batasan yang sangat kuat. Han Li mengerutkan kening, dan berhenti di depan pintu. Dia tidak memaksa masuk, dan setelah melihat sekeliling, dia berkata dengan suara yang dalam. Weeping Soul, apakah kamu sudah selesai mencari? Di mana tempat ini? Tuan, tunggu sebentar, ingatan yang terkandung dalam jiwa ilahi keempat orang ini sangat besar, saya perlu sedikit lebih banyak waktu. Oh tidak, ini adalah aula teleportasi alam surgawi asal emas, tempat formasi teleportasi antar alam berada. Cahaya hitam di tangan jiwa menangis bersinar terang, dan membungkus keempat jiwa ilahi seperti sutra. Itu menggunakan teknik pencarian jiwa dengan seluruh kekuatannya, dan ekspresinya tiba-tiba berubah, dan dia berteriak. Kamu ingin pergi? Huff. Ketika Han Li mendengar ini, dia mengepalkan tinjunya. 3 kepala iblis raksasa yang telah dia ubah tiba-tiba menjadi jelas. 1 berubah menjadi kera gunung raksasa, 1 menjadi naga langit roh sejati, dan yang terakhir menjadi Kun Peng Roaming langit. Tubuhnya tiba-tiba membengkak lagi, dan dalam sekejap mata, ukurannya menjadi 2 kali lipat. Pada saat yang sama, lebih dari 900 titik akupuntur mistik muncul di permukaan tubuhnya, berkedip seperti bintang di langit malam. Kekuatan dari 3 garis keturunan roh sejati melonjak keluar dari tubuhnya dan melonjak dalam dirinya. Aura menakutkan yang bisa mendominasi langit dan bumi meletus dari tubuhnya. Han Li berteriak dan meninju dengan kedua tinjunya berdampingan menuju pintu hitam legam. Itu tidak akan berhasil, Tuan. Aula ini dibangun dari batu ilahi yang legendaris. Itu adalah salah satu bahan terberat di dunia, dan bahkan Grand Luo mungkin tidak dapat menembusnya. Selain itu, pembatasan pintunya adalah sangat kuat dan tidak dapat dipatahkan dengan kekerasan. Aku sudah menemukan cara untuk membukanya, jadi izinkan aku mencoba, The Weeping Soul Beast segera berkata ketika melihat apa yang sedang dilakukan Han Li. Namun, sebelum selesai berbicara, kepalan tangan Han Li sudah membombardir pintu. Aula berguncang hebat, dan tanah dalam radius 100 mil langsung retak dan runtuh. Asap dan debu naik dengan liar. Kekosongan di dekatnya berdengung dan bergetar hebat, memicu badai dahsyat. Saat pintu aula bergetar hebat, retakan padat muncul di atasnya. Hampir 10.000 lampu pedang emas melonjak dari pintu aula. Pedang Qi menyilang dan membentuk formasi pedang besar yang meluncur menuju Han Li.
Niat pedang tajam tiada taraf memenuhi area dalam radius beberapa ratus mil. Itu bahkan lebih kuat dari formasi pedang bambu awan Han Li. Han Li membuka mulutnya dan mengeluarkan lampu hijau zamrud. Itu kemudian menyebar dan melilit lampu pedang emas. Kemudian, dengan kilatan lampu hijau, semua lampu pedang menghilang ke udara tipis. Seolah-olah formasi pedang tajam tiada taraf itu hanya mimpi. Lampu hijau yang memenuhi langit segera terbang kembali ke mulut Han Li. 6 kepalan tangannya yang besar bersinar dengan cahaya perak dan dia sekali lagi meninju pintu aula dengan keras. Ledakan. Pintu aula akhirnya runtuh sepenuhnya, berubah menjadi puing-puing yang tak terhitung jumlahnya yang tersebar ke segala arah. Apa yang baru saja Anda katakan? Han Li tiba-tiba teringat apa yang tampaknya baru saja dikatakan oleh Weeping Soul Beast. Dia menoleh dan bertanya. Tidak ada, The Weeping Soul Beast melihat ke pintu aula yang runtuh dengan tatapan kusam dan bergumam. Alis Han Li sedikit berkedut. Dia kemudian mengabaikan Weeping Soul Beast dan melompat ke aula. Aula itu melingkar dan sangat luas, dengan diameter beberapa ratus kaki. Ada puluhan pilar batu putih besar berdiri di tanah, menopang kubah. Di tengah aula, ada formasi emas dengan diameter 5 atau 600 kaki. Formasi itu bertuliskan rune misterius yang tak terhitung jumlahnya. Ada 12 pilar batu perak di sekitar formasi, yang masing-masing setinggi beberapa puluh kaki, diukir dengan naga perak yang bermartabat dan agung. Pada saat ini, Dong Fang Bai dengan cepat menyibukkan diri di sekitar formasi emas, dengan cepat memasukkan kristal perak ke dalam lekukan 12 pilar batu perak. Setengah dari pilar batu sudah dipenuhi lekukan, dan pilar batu perak bersinar dengan cahaya perak yang menyilaukan. Ukiran naga perak di pilar batu memuntahkan sinar cahaya perak yang jatuh ke tengah formasi. Tubuh besar Han Li mendarat dengan keras di tanah di dalam aula, menciptakan 2 lubang yang dalam di bawah kakinya. Puing-puing memercik dan asap mengepul, menyebabkan seluruh aula berguncang hebat. Mustahil, ada pintu batu dewa di luar, dan pintu batu itu juga ditutupi dengan formasi pedang rahasia pengadilan surgawi. Bagaimana Anda bisa memecahkannya begitu cepat? Wajah Dong Fang Bai penuh ketidakpercayaan saat dia meraung. Dong Fang Bai, mati. Han Li tidak menghiraukan pertanyaan Dong Fang Bai dan tubuhnya yang besar muncul dari awan debu seolah-olah dia adalah seorang Fin Celestial yang muncul dari kekacauan. Cahaya keemasan melintas dari tubuhnya saat roda kebenaran muncul di belakangnya. Kulit Dong Fang Bai berubah drastis saat melihat pemandangan ini. Dia tidak peduli tentang formasi lagi dan sosoknya melintas, lalu menghilang. Han Li tersenyum tipis dan mengabaikannya. Dia terus mengoperasikan roda kebenaran. Dengan suara mendengung, riak emas yang tak terhitung jumlahnya menyebar dari roda kebenaran dan langsung memenuhi seluruh aula. Kekosongan di dekat pintu berfluktuasi dan sesosok muncul. Itu Dong Fang Bai. Dia dipenjarakan oleh roda kebenaran dan tetap tidak bergerak. Permukaan tubuh Han Li berkelebat dan dia menarik transformasi setan raksasanya, mengembalikan wujud manusianya dan menjentikkan jarinya. Bayangan pedang emas terbang keluar dan menembus perut bagian bawah Dong Fang Bai. Sebuah lubang besar muncul di perut bagian bawah Dong Fang Bai dan Nas Chen Soul-nya dihancurkan oleh pedang Qi. Hati Han Li rileks dan dia mengubah tanda tangannya. Riak emas roda kebenaran melintas dan menghilang tanpa jejak. Segera setelah riak emas menghilang, bola cahaya hijau segera terbang keluar dari tubuh Dong Fang Bai dan melesat keluar dari aula. Jiwa menangis. Han Li tidak mengejarnya dan berkata dengan enteng. Bayangan hitam melintas dan jiwa menangis langsung muncul di depan jiwa yang saleh seperti hantu. Itu melambaikan tangannya dan cahaya berdarah melilit bola cahaya hijau. Bola cahaya hijau melesat ke kiri dan ke kanan dalam cahaya berdarah, terus mengembang dan menyusut, berjuang mati-matian. Itu jelas jauh lebih kuat daripada jiwa dewa dari 5 lelaki tua Dewa Tai, tetapi masih tidak bisa membebaskan diri. Rekan Taois,
Saya tidak tahu apa yang baik untuk saya dan menyinggung Anda di masa lalu, tapi saya harap Anda berdua bisa bermurah hati dan membiarkan saya pergi. Saya bersedia memberi Anda semua koleksi saya selama bertahun-tahun dan semua tabungan dari Istana Golden Origin Immortal. Golden Origin Immortal Domain adalah domain abadi yang sangat kaya. Akumulasi sumber daya dan kekayaan tidak terhitung jumlahnya. Aku tidak akan mengecewakan kalian berdua. Wajah Dongfang Bai muncul dari bola cahaya hijau dan berkata dengan cepat. Han Li tersenyum dan tidak berbicara. The Weeping Soul dan Ye Susu memiliki hubungan yang sangat baik, jadi tidak tergerak dan menatap jiwa Dewa Dongfang Bai dengan mata penuh kebencian. Rekan Daois Han, saya bisa beralih ke Dao Hantu dan menjadi pelayan hantu untuk melayani Anda selama sisa hidup saya. Dengan basis kultivasi saya saat ini, kekuatan saya tidak akan berkurang banyak setelah beralih ke Dao Hantu, jadi aku pasti bisa membantumu. Dan saya juga tahu bahwa kuil 9 Yuan telah mengirim para ahli untuk menangkap Anda. Dengan bantuan saya, Anda dapat melarikan diri. Kalau tidak, bahkan jika kamu membunuhku, kamu akan segera jatuh ke tangan kuil 9 Yuan. Dongfang Bai melihat sorot mata Weeping Soul dan tiba-tiba merasakan hawa dingin di hatinya. Dia menoleh ke Han Li dan berkata, mata Han Li tiba-tiba berkedip saat mendengar ini. Tuan, orang ini adalah pelaku yang membunuh Ye Susu. Kita tidak boleh membiarkannya pergi. Dan dengan jiwa ilahi orang ini di tangan kita, kita bisa mencari jiwanya. Jiwa menangis melihat ekspresi Han Li dan dengan cepat berkata, saya mengolah teknik rahasia yang mengunci jiwa. Teknik pencarian jiwa paling banyak dapat menghancurkan jiwaku. Jangan pernah berpikir untuk mencari ingatanku. Dongfang Bai juga melihat hubungan antara Han Li dan Weeping Soul. Jelas bahwa Han Li yang bertanggung jawab, jadi dia tidak terlalu sopan kepada jiwa yang menangis. Jangan khawatir, Tuan. Hukumku secara khusus ditujukan untuk jiwa ilahi. Orang biasa tidak bisa mencari ingatan orang ini, tapi aku bisa, jiwa menangis buru-buru berkata. Jangan khawatir, Weeping Soul. Aku tidak pernah berpikir untuk membiarkan orang ini pergi. Aku datang ke sini hari ini terutama untuk membalaskan dendam klan Azure Fox. Tidak peduli apa yang dia katakan, aku tidak akan membiarkan dia pergi. Silakan dan gunakan teknik pencarian jiwa Anda. Bahkan jika Anda tidak dapat menemukan ingatannya pada akhirnya, tidak apa-apa. Han Li mengangkat tangan untuk menghentikan Weeping Soul. Ya, terima kasih, Guru. Jiwa yang menangis sangat gembira. Sebelum Dongfang Bai bisa mengatakan apa-apa lagi, hamparan besar cahaya hitam terbang keluar dari telapak tangannya dan melilit jiwa ilahi Dongfang Bai. Rune merah darah yang tak terhitung jumlahnya menari dalam cahaya hitam dan menembus jiwa Dewa Dongfang Bai. Teriakan sengsara Dongfang Bai terdengar dari cahaya hitam, tapi jiwanya yang saleh tidak meledak. Han Li sangat senang melihat ini. Tampaknya metode jiwa menangis bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Dengan mengingat hal ini, dia berjalan langsung ke mayat Dongfang Bai dan mengambil cincin penyimpanan dari tangannya. Dia kemudian membenamkan akal ilahi ke dalamnya. Ekspresi kejutan yang menyenangkan segera muncul di wajahnya dan dia melambaikan tangannya. Cahaya menyala di tanah dan tumpukan kecil kristal perak yang baru saja digunakan Dongfang Bai muncul. Han Li melihat formasi teleportasi setengah jadi di sebelahnya dan setelah berpikir sejenak, mengambil kristal di tanah dan terus memasukkannya ke dalam pilar batu yang tersisa. Meskipun dia tidak menemukan informasi tentang formasi teleportasi ini di alat sihir penyimpanannya, menilai dari situasi jiwa menangis saat ini, hanya masalah waktu sebelum dia mengetahuinya. Lebih baik mempersiapkan formasi teleportasi terlebih dahulu dan pergi begitu Weeping Soul mengetahuinya.